Oke. Ketika kita sudah punya konsep, contoh konsep kita kemarin yang pertama tentang model penelitian yang menggunakan model tunggal atau dalam kerangka satu tingkat, misalnya contohnya skill training, kompetensi dan peralatan kerja dalam mempengaruhi beban kerja pegawai di Indomaret Cilengsi. Ketika kita sudah punya konsep, kita menerjemahkan pada penelitian kita, pada laporannya, nanti dimulai dari pendahuluan di bab satunya. Di pendahuluan itu isinya ada banyak sekali, ada yang latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, dan sistematika. Tapi ada juga di kasus yang lain itu isi pendahuluan itu lebih banyak. Contohnya ada yang memulai dengan latar belakang, terus identifikasi masalah, terus pembatasan masalah, baru rumusan, tujuan, manfaat, dan sistematika. Jadi secara umum itu kita bisa lihat bahwa ada berbagai tipe tentang pendahuluan. Ada yang pendahuluan itu menganut isinya itu terdiri dari yang pertama itu ada latar belakang masalah, rumusan, tujuan, terus rumusan, tujuan, manfaat, memperluas lapangan kerja, dan sistematika penulisan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kerja dan mengurangi isinya latar belakang masalah. Nah, jadi kalau jalan itu seperti ini, tapi kita tinggalkan jangan sampai. Ada yang isinya tentang rumusan. Makasih berikan yang kerja. Jadi peran dunia industri dalam perekonomian. Ada yang isinya tentang latar belakang, terus ada sub tentang identifikasi masalah, ada yang pembatasan masalah, baru rumusan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Ini tergantung dari kebijakan di masing-masing tempat, akan berbeda-beda. Nah, kita mungkin pakai contoh yang ini, karena yang bedanya apa? Sebenarnya sama isinya. Cuma yang model pertama, yang model pendahuluan yang model pertama itu identifikasi dan pembatasan masalah itu masuk dalam sub latar belakang masalah. Sedangkan yang model yang kedua ini dibedakan menjadi sub tersendiri. Di sini hanya mengungkap latar belakang semata, terus identifikasi ada di sub berikutnya ditegaskan kembali, pembatasan itu juga ditegaskan kembali di sub bab berikutnya, baru rumusan, tujuan, manfaat, sistematika. Oke, kemarin sudah kita contohkan yang pertama tentang latar belakang masalah. Tentang latar belakang ini sudah kita contohkan. Kali ini kita akan berbicara tentang yang berikutnya, rumusan, tujuan, manfaat, dan sistematika. Oke, kalau kita punya model yang seperti ini, maka rumusannya adalah dimulai dari rumusan umum. Kalimatnya terserah. Tetapi intinya bahwa ketika kita melakukan perumusan terhadap permasalahan, yang pertama harus dimunculkan adalah permasalahan umumnya itu apa.
Contoh di sini model yang kita usung itu nanti yang menjadi pertanyaan itu apakah ada pengaruh skill training, kompetensi dan peralatan kerja terhadap beban kerja. Nah, dari hal-hal yang demikian ini lantas berikutnya dirumuskan permasalahan itu dalam bentuk kalimat tanya. Sesuai dengan apa? Panah yang kita usung. Apakah terdapat pengaruh skill training atau pelatihan keterampilan terhadap beban karyawan? Nah, yang kedua, apakah ada pengaruh kompetensi terhadap beban kerja? Apakah terdapat pengaruh peralatan terhadap beban kerja? Nih, kalau kita sudah punya rumusan yang demikian, yang berikutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Kembali lagi, tujuan itu didasarkan pada konsep model yang kita munculkan. Sehingga tujuan penelitian itu lebih mengarah kepada bentuk untuk mencapai rumusan ini. Untuk membuktikan itu apa? Berarti tujuannya apa? Dan disamakan aja dengan rumusan masalah, tetapi dalam bentuk kalimat yang berbeda. Menjadi kalimat berita. Contoh di sini, tadinya tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh pelatihan, keterampilan, kompetensi dan peralatan kerja. Kalau tadi pertanyaan, sekarang untuk mengetahui, untuk menganalisis, untuk menguji, atau bentuk yang lainnya. Sehingga tujuan spesifiknya nanti dituangkan dalam poin-poin yang berikutnya. Satu, untuk mengetahui pengaruh pelatihan keterampilan terhadap beban kerja. Sama kan dengan yang ini, dengan rumusannya. Yang kedua sama juga untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap beban kerja, untuk mengetahui pengaruh peralatan kerja terhadap ini sama. Yang berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian utamanya itu sebenarnya terdiri dari dua manfaat pokok, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu harapan kita bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu ada pentingnya untuk teori. Apakah untuk menambah khazanah bahasan berkaitan dengan yang kita teliti? Kalau tadi berarti kita berbicara tentang sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan beban tentang karyawan, sehingga dapat dipakai untuk menambah khazanah keilmuan di bidang apa misalnya. Kalau contoh kasus tadi berarti kan pelatihan, keterampilan, kompetensi, peralatan kerja, dan beban kerja misalnya. Terus penelitian ini juga secara teori bisa dipakai apa? Untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian di tahap berikutnya terkait dengan apa? Ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita teliti. Yang kita teliti tadi apa? Ya tentang pelatihan, tentang kompetensi, tentang kinerja dan seterusnya. Ya tentang beban kerja dan seterusnya. Terus yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis itu manfaat kita penelitian kita itu diharapkan dapat dipakai oleh siapa? Misalnya dijadikan landasan bagi tempat yang kita teliti. Kalau di sini contohnya di Cilengsi misalnya, bisa diharapkan dapat dipakai untuk oleh objek yang kita teliti dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait dengan apa penelitian kita itu tadi. Atau bisa dimanfaatkan oleh pihak lain atau organisasi lain yang terkait dengan objek itu ataupun yang tidak. Untuk apa? Ketika mereka mengalami permasalahan yang sama, ketika bagi pihak lain
yang memiliki permasalahan terkait dengan apa yang kita teliti. Ini tidak lain. Terus manfaat ini substansinya cuma ada di manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, ini boleh dikelompokkan, ada manfaat teoritis sendiri, manfaat praktis sendiri boleh. Tapi boleh juga disusun dalam bentuk poin-poin yang berurutan tanpa menyebutkan kelompoknya. Yang penting mau poinnya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, asalkan ada manfaat yang terkait dengan teori, ada yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan, itu sudah cukup. Bagaimana kalau jumlahnya berbeda? Ya terserah. Yang penting di antara sekian banyak, misalnya ada 5 manfaat yang kita harapkan, berarti ada 1 teori yang 4-nya praktis, boleh. 2 teori, 3 praktis, boleh. Terserah kita. Terakhir, kalau kita sudah punya ini, ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini bukan merupakan daftar isi, tetapi penjelasan kita bahwa di susunan yang kita miliki, di rencana penelitian kita, itu nanti akan terdiri dari berapa bab. Isi di masing-masing bab itu apa, dijelaskan di dalamnya. Itu. Terus, ini kalau yang terkait dengan model regresi. Bagaimana kalau misalnya model kita itu yang berbeda? Model kita misalnya model yang dengan mediating. Contohnya di sini. Motivasi dalam memediasi gaya kepemimpinan formasional dan pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Kombipan. Mari kita sudah susun bagaimana menyusun latar belakangnya dan seterusnya. Kalau kita sudah sampai pada tahapan itu, yang berikutnya tentang bagaimana kita membuat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya bagaimana? Rumusan masalahnya itu terkait dengan judul kita apa. Ketika judul kita mengatakan bahwa motivasi dalam memediasi, berarti nanti harus ada rumusan tentang peran motivasi dalam memediasi. Kedudukan motivasi sebagai pemediasi. Oleh karena itu, dengan model yang seperti ini, misalnya kayak kepemimpinan transformasional, pengawasan kerja, arahnya ke motivasi, arahnya ke kinerja misalnya, maka rumusan masalah yang perlu kita munculkan adalah di sini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi karyawan PT Kombipan? Jadi sesuai panah yang pertama. Rumusan yang kedua, ya panah yang kedua. Apakah terdapat pengawasan terhadap motivasi? Yang ketiga, apakah terdapat motivasi terhadap kinerja? Yang keempatnya berarti kita berbicara tentang gaya kepemimpinan ke kinerja melalui motivasi. Yang kelima, pengawasan kerja terhadap kinerja melalui motivasi. Bahasanya terserah kita. Contohnya di sini, yang khususnya yang nomor 1, 2, 3 itu terkait dengan panahnya sudah. Yang kelima itu ini, apakah memotivasi, memediasi gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan PT Kombipan? Yang kelimanya sama, apakah motivasi, memediasi pengawasan terhadap kinerja karyawan PT Kombipan? Amannya kita buat keseluruhannya sebagai rumusan masalah. Walaupun kita bisa juga hanya sampai pada nomor 3 atau nomor 4, tapi amannya semuanya dirumusan aja. Terus tujuannya, karena konsep kita seperti tadi, maka tujuannya amannya kita pakai dari rumusan masalah, tetapi dibuat
dalam bentuk kalimat berita, sama dengan kasus yang sebelumnya. Misalnya di sini tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran motivasi dalam memediasi gaya kepemimpinan transformasional dan pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Kompipat. Rumusannya apa? Sama. Kalau di pertama tujuannya. Rumusannya, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi karyawan PT Kompipat? Tujuannya sama aja, untuk mengetahui atau untuk menganalisis, untuk menguji atau bahasa yang lainnya pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi. Yang kedua sama, yang ketiga sama, dalam kaitan di sini tadinya kalimat tanya menjadi kalimat berita. Oke, yang penting di sini rumusan dan tujuan yang konsisten aja. Kalau rumusan dan tujuan sudah, kita masuk ke manfaatnya sama dengan yang tadi, bahwa manfaat itu intinya terkait dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, manfaat yang terkait dengan yang ada kaitannya dengan teori. Kepentingannya itu apa? Sama dengan tadi. Apapun itu silakan. Pengungkapannya itu boleh dikelompokkan. Maksudnya dikelompokkan itu teoritis sendiri, praktis sendiri, misalnya. Atau tidak dikelompokkan. Artinya bahwa kita mengemukakan manfaatnya itu ya langsung poin 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Boleh. Secara teori tadi bisa dipakai untuk sebagai referensi, menambah hasanah keilmuan, menjadi pemicu orang lain untuk mempelajari kembali dan seterusnya. Sedangkan manfaat praktisnya terkait dengan penelitian ini kalau diterapkan di objek yang kita teliti bagaimana atau di tempat yang lain bagaimana. Yang terakhir berkaitan dengan sistematika penulisan, sama dengan tadi. Bahwa sistematika penulisan itu kita menjelaskan apa yang akan kita tulis di dalamnya. Paling gampang berdasarkan bab-bab yang ada. Bab 1 menguraikan tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, dan seterusnya. Oke, mungkin sampai sini. Ada yang mau didiskusikan? Terkait dengan rumusan, tujuan, dan manfaat. Ayo. Enggak? Enggak? Enggak ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke berikutnya. Ya, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Bentar.